Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa 30 April pagi. Dalam foto yang diperlihatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, terlihat Martin Paes menggunakan peci hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI. Pengambilan sumpah WNI yang dilakukan Martin Paes terbilang mengejutkan. Pasalnya, tidak ada pernyataan resmi dari PSSI sebelumnya terkait jadwal sumpah WNI Paes, seperti yang terjadi terhadap pemain-pemain naturalisasi lainnya. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat MLS bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Paes merupakan pemain naturalisasi rekomendasi Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiper 25 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Namun proses Paes menjadi WNI sempat terbentur masalah regulasi FIFA terkait kepindahan federasi. PSSI kemudian dikabarkan mengajukan banding mengenai status Paes yang memperkuat timnas Belanda U21 ke Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Maret lalu. Dengan resmi menjadi WNI, Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Kelvin Verdong dikabarkan sedang menuju Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Sang kakak Daryl Verdong mengirim kode tersebut melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahan di Instastory, Daryl Verdong menunjukkan foto sedang berada di pesawat menuju Indonesia. Hal ini disebut sebagai kisi-kisi dirinya sedang mendampingi sang adik untuk merampungkan proses naturalisasi. Nama Kelvin Verdong diklaim masuk radar naturalisasi timnas Indonesia dalam waktu dekat. Bek kiri 27 tahun itu sudah menunjukkan sinyal ketertarikan membela skuad Garuda dalam sebuah wawancara di Belanda. Kelvin Verdong merupakan pemain kelahiran Dordrecht, Belanda, pada 26 April 1997. Ia punya pengalaman panjang di sepak bola negeri kincir angin, awal karirnya dimulai di Akademi Feyenoord. Ia beberapa kali dipinjamkan ke berbagai klub Belanda seperti PEC Zwolle, NEC Nijmegen, Twente FC, dan sempat juga ke klub Portugal, Famalicão. Pada musim 2022-2023, Verdong direkrut oleh NEC Nijmegen dengan status bebas transfer. Ia jadi salah satu andalan tim tersebut di Eredivisie. NEC Nijmegen menjadikannya opsi utama di bek kiri. Tercatat Verdong tampil dalam 30 dari 31 pertandingan Eredivisie musim ini dan nyaris selalu jadi starter. Ia menyumbang 2 gol dan 2 assist musim ini. Selain bek kiri, Verdong juga bisa bermain sebagai bek tengah hingga gelandang bertahan. Dirinya bahkan disebut juga bisa maju sebagai penyerang sayap kiri. Nama wasit Shen Yinhao menjadi perbincangan di media sosial setelah dianggap banyak merugikan timnas Indonesia U23 saat menghadapi Uzbekistan Senin malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Shen Yinhao banyak membuat keputusan krusial yang dianggap banyak warganet merugikan timnas Indonesia U23. Setidaknya terdapat 3 keputusan wasit Shen Yinhao yang dinilai merugikan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 ini. Di babak pertama, Shen Yinhao cuma menganggap timnas Indonesia U23 mendapat tendangan bebas setelah Witan Sulaiman ditekel pemain lawan. Dalam tayangan ulang, Witan terlihat dijatuhkan di kotak terlarang. Shen Yinhao coba melakukan diskusi dengan VAR setelahnya. Namun, alih-alih memberi penalti, Shen Yinhao justru menarik keputusan memberi Indonesia hadiah tendangan bebas dan menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Sementara di babak kedua, Shen Yinhao membuat pelatih Shin Tae-yong marah setelah menghentikan laga saat timnas Indonesia U23 sedang melancarkan serangan. Saat itu, dia berasalan laga harus terhenti karena terdapat satu pemain Uzbekistan yang mengerang kesakitan, meski beberapa menit sebelumnya, dia melanjutkan laga saat Pratama Arhan tergeletak di lapangan. Hanya beberapa menit berselang setelah itu, wasit secara mengejutkan memberi Kapten Rizky Ridho kartu merah langsung.
Dia menganggap Ridho melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Uzbekistan. Awalnya, wasit memberi kartu kuning kepada Ridho sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai mengulas adegan itu lewat VAR. Kelvin Verdonk dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Rumor itu muncul dari sang kakak, Daryl Verdonk. Nama Kelvin Verdonk sebelumnya sudah ramai dibicarakan pecinta timnas Indonesia setelah mengaku tertarik membela tim Garuda beberapa waktu lalu. Jujur saja, kita sedang dalam proses naturalisasi sekarang. Jadi, sekarang kami menunggu bagaimana prosesnya, ucap Verdonk dalam perbincangan di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dan baru-baru ini, kabarnya Kelvin Verdonk sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Rumor bahwa Kelvin Verdonk sedang menuju Indonesia dating dari unggahan story Instagram sang kakak, Daryl Verdonk. Dalam unggahannya itu, Daryl membagikan foto yang memperlihatkan dirinya di dalam pesawat dan menyisipkan tulisan, "Off to Indonesia". Kode ini dianggap netizen sebagai kode Verdonk akan menjalani proses naturalisasi bila benar Kelvin Verdonk akan datang ke Indonesia dan melengkapi proses naturalisasinya, maka bek berusia 27 tahun ini bisa melakoni debut pada Juni 2024 mendatang. Saat itu timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kode naturalisasi Kelvin Verdonk diperkuat kode dari Exco PSSI. Hanya beberapa saat setelah story Daryl Verdonk ramai dibicarakan netizen, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga, juga mengunggah postingan yang seakan memperkuat kode itu. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah, Senin, 29 April 2024.